Nah, berikutnya ini kita akan membahas tentang sifat dari nilai mutlak. Yang pertama adalah perkalian. Jadi kalau kita punya A dikali B dimutlakkan, itu sama aja dengan mutlak A dikali mutlak B. Contohnya seperti apa? Contoh, kalau kita punya mutlak dari 2 kali 3. Nah, ini sama dengan mutlak 2 dikali dengan mutlak 3, gitu ya. Kalau kita mau selesaikan berarti mutlak 2 nilainya berapa? 2. Mutlak dari 3 nilainya berapa? 3. Berarti 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Itu ya, paham ya sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua adalah mutlak untuk A dibagi B atau pecahannya. Nah, itu nilainya sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Contohnya seperti apa? Kalau kita punya, misalkan kita punya 6/8 dimutlakkan. Nah, ini sama aja dengan menuliskan mutlak 6 dikurangi mutlak 8. Lalu kita selesaikan, mutlak 6 berapa? 6. Mutlak dari 8 berapa? 8. Nah, kalau kita sederhanakan jadi berapa? Menjadi, kalau kita bagi 2, 6-nya 3, 8-nya dibagi 2 menjadi 4 atau 3/4. Begitu ya? Udah ya? Oke, lanjut. Sifat yang ketiga, ini adalah pertidaksamaan segitiga. Bagaimana sifatnya? Kalau kita punya mutlak A ditambah B, itu akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita misalkan punya A-nya adalah 3, B-nya di sini saya ambil nilai negatif ya. Misalkan -5. Berarti kita akan punya mutlak A ditambah B itu bisa kita tuliskan 3 ditambah -5. Gitu ya. Berapa hasilnya? Kita selesaikan dulu, 3 dikurangi 5. Ya kan? Ini sama dengan mutlak dari -2. Atau nilainya adalah 2 berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Nah, lalu kalau kita punya mutlak 3 ditambah dengan mutlak -5, itu berapa nilainya untuk melihat yang ini ya? Sama dengan mutlak 3 berapa? 3 ditambah mutlak dari 5 berapa? 5. Hasilnya berapa? 8. Nah, lalu kita bandingkan. 2 dengan 8 bagaimana? Kesimpulannya 2 kurang dari 8 kan? Nah, makanya di sini tandanya kurang dari. Itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sifat yang keempat, ini kita punya mutlak A dikurangi B, itu nantinya akan lebih besar dari mutlak A dikurangi mutlak B. Itu ya, atau juga bisa sama dengan. Nah, cara membuktikannya ini nanti bisa dilihat pada materi di buku ya. Jadi di sini kalau kita punya contoh yang sama seperti ini tadi, A-nya 3, B-nya adalah -5, berarti kita punya di sini mutlak dari A dikurangi B itu sama dengan mutlak dari 3 dikurangi -5. Ya, kita selesaikan dulu. Hasilnya berapa? 3 ditambah 8 sama dengan, ini mutlak ya, sama dengan mutlak 11. Atau nilainya adalah 11. Oke. Lalu kita selesaikan yang sisi sebelah kanan. Mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B itu sama dengan mutlak A-nya 3 dikurangi mutlak B-nya adalah mutlak dari -5. Nah, hasilnya mutlak dari 3, 3. Mutlak dari 5, dari -5 adalah 5.
Berarti 3 dikurangi 5 sama dengan mutlak dari 3 dikurangi 5. Mutlak minus 2. Nah, berapa nilai mutlak dari minus 2? Adalah 2. Bandingkan sekarang nilainya. 11 dengan 2. Lebih besar 11 ya. Jadi ini terbukti seperti itu ya. Ini kalau kita ambil contoh. Bisa dipahami ya. Oke, yang kelima ini, kalau kita punya mutlak dari A kurang dari B, maka itu akan berlaku juga A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sebaliknya, jika kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka mutlak A kurang dari mutlak B. Contohnya seperti apa? Dengan nilai yang sama ya. Kita lihat dulu nih yang pertama. Kalau kita punya mutlak dari 3 kurang dari mutlak minus 5. Benar kan ya? Mutlak dari 3 itu kan 3. Lalu mutlak dari, sorry ya, saya menuliskannya ini kita tuliskan di lain ya, supaya nanti saya bisa nuliskan agak panjang. Jadi mutlak 3 itu kan 3 nilainya. Kalau mutlak 5 berapa? 5. Ya, berarti kan 3 kurang dari 5. Betul ya? Oke, maka 3 kuadrat akan kurang dari minus 5 kuadrat kan. Benar ya? 3 kuadrat kan 9. Minus 5 dikuadratkan 25. Nah, benar ya? 9 kurang dari 25. Oke, jadi kalau kita punya mutlak A kurang dari mutlak B, maka A kuadrat kurang dari B kuadrat. Seperti itu ya. Sebaliknya, kalau kita punya A kuadrat kurang dari B kuadrat, maka nanti kita bisa menunjukkan bahwa mutlak A itu kurang dari mutlak B. Nah, kalau pembuktian secara analitisnya nanti bisa dilihat di buku. Kalau ini kita lihat contohnya saja ya. Misalkan di sini kita punya tadi 3 kuadrat kurang dari minus 5 kuadrat. 3 kuadrat kan 9, benar ya, kurang dari 25. Oke, maka akan berlaku mutlak 3 itu juga kan kurang dari mutlak dari minus 5, betul? 3 kan kurang dari 5, seperti itu ya. Nah, jadi sifat yang kelima ini kadang-kadang sering muncul di soal seperti itu ya. Jadi harus diingat bahwa kalau kita punya mutlak A kurang dari mutlak B, maka akan berlaku A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nanti di akhir dari video ini akan ada contohnya ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video tentang sifat nilai mutlak. Nanti kalian bisa tonton video berikutnya yang akan membahas tentang pertidaksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke, dadah, jangan lupa latihan, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.